Nama saya Sira Rais dari Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Keperawatan. Saat ini saya akan membahas tentang gastritis. Gastritis adalah peradangan pada dinding lambung yang ditandai dengan nyeri di ulu hati atau lambung. Jika dibiarkan, gastritis bisa berlangsung bertahun-tahun dan menyebabkan komplikasi serius, seperti tukak lambung. Gastritis terbagi dua, yaitu gastritis akut dan gastritis kronis. Gastritis akut terjadi ketika peradangan di lapisan lambung berlangsung secara tiba-tiba. Kondisi ini menyebabkan nyeri ulu hati yang hebat bersifat sementara. Namun jika tidak ditangani, gastritis akut bisa berlanjut menjadi kronis. Sementara pada gastritis kronis, peradangan di lapisan lambung terjadi secara bertahap. Nyeri akibat gastritis kronis lebih ringan daripada gastritis akut, tetapi terjadi lebih sering dan lebih lama. Penyebab gastritis, dinding lambung berfungsi menghasilkan enzim pencernaan dan asam lambung, serta memproduksi lendir untuk melindungi lapisan lambung dari kerusakan akibat asam lambung. Gastritis terjadi ketika dinding lambung mengalami peradangan. Tergantung pada jenisnya. Gastritis bisa disebabkan oleh beragam kondisi. Gastritis akut terjadi ketika dinding lambung mengalami kerusakan atau melemah secara tiba-tiba. Akibatnya, lambung bisa terpapar cairan asam lambung dan mengalami iritasi. Seseorang dapat terserang gastritis akut bila menggunakan obat-obatan tertentu, seperti obat antiinflamasi, non-steroid, dan kortikosteroid. Menderita infeksi bakteri Helicobacter pylori atau infeksi saluran pencernaan akibat virus. Mengalami kecanduan alkohol, mengalami penyakit divertikulitis atau kanker saluran pencernaan, mengalami stres berat atau sedang dalam sakit parah, menderita penyakit autoimun yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh menyerang dinding lambung, menelan zat yang bersifat asam yang dapat merusak dinding lambung, seperti racun, serangga menggunakan alat pernafasan, ventilator, menyalakan nafza, terutama kokain. Gastritis kronis terjadi akibat peradangan jangka panjang di dinding lambung yang tidak diobati. Gastritis kronis dapat berdampak pada sebagian atau semua mukus perlindungan lambung. Beberapa hal yang dapat menyebabkan gastritis kronis meliputi daya tahan tubuh melemah, penggunaan obat-obatan tertentu seperti aspirin dan ibuprofen, penyakit tertentu seperti diabetes atau gula ginjal, stres berat yang terjadi terus-menerus sehingga memengaruhi sistem kekebalan tubuh. Faktor risiko gastritis lebih sering terjadi pada orang yang melakukan atau mengalami hal-hal berikut. Kebiasaan merokok, pola makan tinggi, lemak, dan garam. Pertambahan usia, karena sering waktu lapisan mukosa asam lambung akan mengalami penipisan dan melemah. Konsumsi makanan beralkohol secara berlebihan, konsumsi obat pereda nyeri yang terlalu sering, seperti penyakit autoimun, HIV atau AIDS, dan penyakit Crohn, operasi besar, penyakit ginjal atau liver. Gejala-gejala gastritis adalah gastritis tidak menimbulkan gejala, namun penderita gastritis pada umumnya dapat mengalami beberapa keluhan seperti nyeri yang terasa panas atau perih di bagian ulu hati, perut kembung, mual, dan muntah-muntah, tidak nafsu makan, cegukan, cepat merasa kenyang saat makan, gangguan pencernaan, buang air besar dengan tinja berwarna hitam, muntah darah. Kapan harus ke dokter? Periksakan diri ke dokter jika mengalami gejala gastritis lebih dari 1 minggu. Atau bila merasakan nyeri perut yang menimbulkan rasa tidak nyaman, perlu diketahui tidak semua nyeri perut menandakan gastritis, karena banyak penyakit dengan gejala tersebut. Oleh sebab itu, pemeriksaan perlu dilakukan untuk menentukan penyebab nyeri perut. Segera cari pertolongan medis jika mengalami gejala serius, seperti muntah darah atau BAB darah. Diagnosis gastritis diawali dengan tanya jawab terkait gejala dan riwayat kesehatan pasien.
Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Selanjutnya, dokter akan menjalankan tes lanjutan untuk memastikan diagnosis, di antaranya 1. Tes untuk infeksi Helicobacter pylori. Tes yang dilakukan adalah tes darah, tes sampel tinja, atau tes urea pada pernafasan. 2. Gastroskopi. Gastroskopi atau endoskopi bertujuan untuk mendeteksi tanda-tanda peradangan di dalam lambung. Ketiga, fotoronsen. Pemeriksaan ini bertujuan untuk melihat kondisi saluran pencernaan bagian atas, agar luka di saluran pencernaan, terutama lambung, dapat terlihat. Dokter akan meminta pasien untuk menelan cairan barium sebelum fotoronsen dimulai. Pengobatan gastritis. Pengobatan gastritis bertujuan untuk mengatasi penyebab dan meredakan gejala yang terjadi. Beberapa obat yang dapat diresepkan oleh dokter untuk mengatasi gastritis adalah: pertama, antasida. Antasida mampu meredakan nyeri secara cepat dengan cara menetralkan asam lambung. 2. Penghambat pompa proton. Obat ini berfungsi untuk menurunkan produksi asam lambung, tetapi dengan mekanisme kerja yang berbeda. Contoh obat penghambat pompa proton adalah omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, rabeprazol, dan pantoprazol. Ketiga, antibiotik. Obat ini digunakan pada gastritis yang disebabkan oleh infeksi bakteri H. pylori. Antibiotik yang diberikan adalah amoxicillin, clarithromycin, atau metronidazole. Keempat, obat pelapis lambung. Dokter juga bisa memberikan obat yang dapat meningkatkan aliran darah ke lambung dan produksi lendir pelindung lambung. Contoh obat tersebut adalah rebamipide, guna membantu meredakan gejala dan mempercepat proses penyembuhan. Pasien disarankan untuk memperbaiki gaya hidup, yaitu dengan menyusun pola dan jadwal makan yang teratur. Makan dengan porsi lebih sedikit, tetapi lebih sering menghindari makanan berminyak, asam, dan pedas, karena dapat mengiritasi lambung, sehingga memperparah gejala. Membatasi minuman berkafein, seperti kopi dan minuman beralkohol. Mengelola stres dengan baik, tidak merokok. Gastritis yang tidak ditangani dapat menyebabkan sejumlah komplikasi serius, yaitu tukak lambung, perdarahan lambung, lubang di dinding lambung, kanker lambung. Pencegahan gastritis. Gastritis dapat dicegah dengan menjaga pola makan dan gaya hidup sehat. Beberapa upaya yang bisa dilakukan adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum memasak atau makan. Untuk mencegah penularan infeksi bakteri pylori, menghindari makanan pedas, asam, atau berlemak. Mengkonsumsi makanan dengan porsi lebih kecil, tetapi sering. Tidak berbaring setelah makan, atau tunggu 2-3 jam setelah makan. Mengurangi konsumsi minuman berkafein dan alkohol. Mengelola stres dengan baik. Menghindari konsumsi obat pereda nyeri secara berlebihan atau tanpa seizin dokter. Sekian dari saya, terima kasih.